Kalau kita kena ada pak naik pesawat, tu dapat pak duduk di bangku A. Bangku A tu pasti sebelah ke jendela, ya kan? Bangku apa lah dia Ustaz? Ya bocok nak naik pesawat tu gini. Ini bapak bacok, ya kan? Bacok. Asabalun pesawat naik pak di BIM tu kan tak nampak dia awak tambak udang, rumah-rumah orang, pantai, tak nampak. Tapi setelah pesawat naik, nampak dari jendela tu. Ya kan? Jadi nampaknya pak, semakin naik kita ke atas, semakin berkualitas ibadah kita, semakin tajam insting kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Dimatikan kita malam dan dihidupkan kita pagi. Kita sadar sebagai orang yang beriman, setelah kita hidup, apa yang akan kita lakukan? Maka seluruh kita mungkin teringat bahwa kita diadakan dari tiada oleh Allah itu untuk beribadah. Dan ayat ini sering diulang-ulang oleh para ulama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu yang nomor satu, itu yang nomor wahid, itu yang paling utama. Selainnya itu yang kedua. Maka kalau manusia tidak beribadah karena mengurus sesuatu keperluan, itulah yang disebut manusia menyia-nyiakan waktu, membuang-buang umur, tidak ada gunanya dia sebenarnya diciptakan Allah. Maka orang seperti itu disebut oleh Allah khusrin, orang rugi. Alhamdulillah jamaah Masjid Tengah Jua begitu terbangun, ada nanti mungkin yang salat tahajud, kemudian salat witir, setelah itu kita berangkat ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Semoga rangkaian-rangkaian ibadah wajib, ibadah sunat, ibadah khassah, ibadah ammah yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah semoga diterima sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita syukuri pagi ini. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Semoga kita dipertemukan oleh Allah nanti di tempat yang paling mulia, yaitunya di dalam surga. Kaum muslimin yang terhormat, kemudian ada sejarah yang patut kita ulang. Itu para jemaah bukan memperingatinya. Maka para ulama kalau kita mengulang sejarah Nabi, itu namanya sirah nabawiyah. Tapi kalau memperingati atau berulang tahun, itu benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf. Tidak ada ulang tahun dalam Islam. Sebab ulang tahun itu bukan kita bertambah muda, tapi bertambah tua. Dan bertambah lemah fisik kita. Nah, jadi kalau kita, para jemaah yang terhormat, membaca sejarah Rasulullah, baik dari kecil beliau sampai beliau menjadi Rasul, dan ada beliau diberangkatkan dalam perjalanan yang luar biasa, yang disebut oleh orang-orang kampus, perjalanan yang fenomenal,
dan perjalanan yang kontroversial. Itulah perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus take off ke atas langit. Nah, kita baca ini bukan mengulang tahunkan, ya kan? Tapi untuk mendalami sejarah. Sejarah tahun 42 sampai 45. Sebab kalau tidak kita baca, tidak tentu dah bahan negara aku dulu semasa dijajah. 42 sampai 45 siapa? Jepang kan? Apa aja Jepang? Pitih ada de orang ketika tu, tapi nang kadi Bali ndak ada. Orang mati bakapani jual piak pandan. Gulo, kopi, bare, ndak ada. Begitu pula penjajahan di zaman Jepang. Orang Minang membuat gurindamnya, Pak. Gurindamnya. Kok dibilang dikaji-kaji, dikaji masuk nan talampau semasa tahun 40, iyo dia 42. Sekutu perang Jepang, Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang membuat sekandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu dirimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian taruh namanya masa itu. Katanya lah dapat jorang gaya Pak. Dembo sejarah lu dapat itu gunanya sejarah. Coba ulama macam nan sebentar kali. Jadi baju orang kulit taruh banyak tumonyo mati bakapan ni jo lapiak pandan. Ya kan? Tapi karena orang Islam membaca sejarah suatu perjuangan yang murni, hak kita dikangkangi orang, kita perlu mengambil kembali barisan ulama, barisan tentara, tokoh masyarakat, santri berjuang. Akhirnya Jepang itu lari je di negara Pak. Di Bukit Tinggi ko lubang saya tinggal. Tu terompanya cik siko itu terompa nampak. Iya kan? Jadi membaca sejarah itu perlu. Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi, ada orang membida'ahan, itu salahnya. Tapi kok mau ulang tahunkan Nabi, ayo bida'ah. Sebab tidak ada disuruh di Nabi. Nan disuruh di Nabi itu manga mainge mati. Nah, ini ingat lagi, bukan mencinta. Mencinta mati berdosa Pak, itu butuh yaso namanya. Deh sama aku bareh jo minyak kini ya Allah galih ndak tajua mati yang selah delai. Itu mencinta mati namanya. Kalau orang mengingat mati, setiap saat dia akan banyak mempersiapkan bekal untuk mati. Cubalah awak Pak, bamang ko amboraso ndak sadonyo awak kamu saji ko dakek ke. Sebab awak dapat membeli tanah sinana jauh. Tapi awak pai juga. Sebab kita tahu bahawa nilai ibadah yang akan kita bawa mati di masjid kita lakukan di rumah itu berbeda. Kalau Pak salat subuh di rumah tadi ingin apa dapat pahala serupa di siko. Apa ulang 26 kali lah. 26 kali apa ruduk tagak kali 2 rakaat. Baru sama je musajid sebentar kau. Aja mereka sudah awak salat subuh 26 kali. Mengingat itu kita datang ke sini. Sehingga kita datang memang agak jauh, pahala banyak dapat, sebanyak langkah jo ayunan tangan. Tiba di dalam kau. Dan masjid tempat terbaik Pak. Kata Rasulullah, al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma'i. Bamang ko orang mukmin datangnya ke musajid. Orang mukmin di musajid itu sama jo ikan dalam air. Baikan dalam air. Sanang no bak janggui pulang kadaguat. Kampung no bana sinan. Tapi kalau ada orang resah di dalam musajid ko, asyik orangnya tu. Al munafik fil masajid kal Qattairi fil kasfi. Orang munafik dalam masjid sama je burung dalam sangka.
Iya kan? Nah, sebagian awak kan ada orang suka menguruang-buruang Pak. Sebenarnya tidak boleh tu. Pak mengko tidak boleh, malah ada itu katanya, kata Nabi. Iya kan? Orang munafik dalam masjid sarapo buruang dalam sangka. Apa buruang dalam sangka? Gelisah. Iya kan? Itu hadis Nabi. Nah, di kuat doa Pak nambah buruang kau lapen, salah sudah subuh kau. Ini pada jemaah. Lapen salah. Jadi orang mukmin kenapa dia datang ke masjid? Ianya datang ke kampungnya sama jo ikan dalam air. Cuma ada ikan nan istimewa aja Pak. Di keluaran dia air pagi itu sampai tengah hari dipanehan, dijamu dipaneh. Abeko di masuk dalam air beliau nyo duit yo. Ikannya tu puyuh. Puyuh Pak. Itu ndak bahasa dia di luar agak setengah hari berpaneh tu. Sebab itu kulitnya hitam. Jadi orang-orang hitam kau tahan paneh mak. Kan? Sejarah Rasulullah ketika beliau diperjalankan oleh Allah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu perjalanan yang fenomenal. Perlu kita kenal tu. Dibaca sejarah novelia. Fenomenal tu kalau kira-kira ampun ndak lo tahu dulu Pak Mas sekolah ndak sampai nama. Kiranya perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Jadi kalau kita runut sejarah Nabi itu Pak, sajak dari Nabi Adam ke Nabi Isa, anda ada di mi'ratkan tu di Allah. Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimi'ratkan. Kaum muslimin, bapak-bapak yang terhormat, kenapa disebut kontroversial? Karena tidak seragam pendapat orang mengenai itu. Kecil orang Syiah, Nabi itu Isra Mi'raj, angoknya senam pai. Kalau angok pai tubuh tinggal tu, mati. Kalau lah mati lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang, angok berbalik kanan punyo. Awak di mandian, di kapani, disalatkan, dikuburkan. Namo sehilang ketika itu Pak. Doktor, profesor, MSI, MSc, hilang satu Pak. Orang kalau lah mati, mai sana. Ayam pernah bertanya ke induk no bu, ayam no anak ayam, maj, iyo kecil ama ayam. Manusia aku bangku banyak nagalanya, profesor, doktor, dokterandes itu. Sabar salah anak. Manusia nanti banyak pangkai tadi. Kalau lah mati namo no mai selai. Awak kalau lah mati nak banyak namo. Ado ayam gepere. Iya kan? Ado ayam lado hijau. Ado ayam lado merah. Ado ayam bumbu. Iya kan? Nah. Kan? Tambah terkenal awak kalau lah mati je ayam. Itu perlu juga kita renungkan Pak. Awak kalau lah mati mai salah. Ayam tak? Ayam pop ya. Alio kan anje le kok candu makan ayam pop. Itu Pak. Iya kan? Kaum muslimin para jamaah yang terhormat, jadi tidak mungkin Nabi itu mi'raj itu angoknya saya nampai. Tak mungkin. Jadi kata beliau para jamaah yang mendalami ilmu tentang Islam ini, Nabi Muhammad itu pergi Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dalam keadaan utuh dan sadar. Alana tubuh langkok pai jo angok tapi dia sedang mabuk, dia mungkin dipercaya keceknya. Sedang tak mabuk tu dia Pak, lah tiba di bawah, nyo cerita ni tu berubah gala Nabi. Lain tak gila Muhammad kan.
Sedang ke Palestina tu saya awak dari Makkah berbulan-bulan. Ikono bacurito katelangi 5 jam. Ya kan? Ada orang Islam yang murtad ketika itu, Pak. Karena dia menimbang dengan akal, bukan dengan iman. Ya kan? Bukan dengan iman. Kaum muslimin nanabu lahab pak iguano na guang tu sabalik Makkah. Muhammad larusak jadi dangang geceknya. Bacurito no pai keteh langi 5 jam. Ya kan? Bagi orang ada tempat bertanya, itulah Allah ke Pak. Sebanyak orang yang menantang, ada orang yang membenarkan. Bertanyalah orang ke Abu Bakar. Abu Bakar, kamu sudah dengar tak bahwa Muhammad sudah menceritakan dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, taruh ke telangi, menjelang subuh tiba lo balik siko. Apa nak engkau Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau Muhammad nak mengecek, saya nanya sampai ni Muhammad tu, saya percaya. Itulah sebabnya Abu Bakar tu dek Nabi dia gala as-siddiq. Ya. Jadi kita kok kemagian nama cucu Abu Bakar boleh? Boleh. Tapi jangan disambung je siddiq lah. Caliaknya lah dapat karajo lah jadi pejabat. Lain tak korupsinya. Baru disambung je siddiq. Ya kan? Kalau korupsinya Abu Bakar galadi saya kira nama. Jadi Abu Bakar membenarkan, ya kan? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, saya percaya. Para jemaah yang terhormat, ada lagi yang dipersoalkan orang. Nah, ini bapak-bapak karena ilmu pengetahuan ini berkembang. Nabi itu pada Isra Mi'raj kan ditemani oleh malaikat Jibril menjalang Sidratil Muntaha. Ananya di persoalannya orang, Jibril jo Nabi itu kan tak sama dong. Jibril malaikat, Nabi manusia. Jibril dari nur. Jadi dia dari energi. Tidak bisa dilihat. Cuma Nabi yang diizinkan oleh Allah melihat ketika di Gua Hira dan di Sidratil Muntaha. Allah mengizinkan Nabi melihat Jibril itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sedangkan Nabi tubuhnya tubuh materi. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai manusia itu kejadiannya dari tanah. Jadi tanah kau barik Pak. Tunggu kita jangan mencilok-cilok tanah. Disuruh jujurnya dari Allah dikira nanti. Sakati diang setanah kau barik Pak. Nah, jadi kata beliau yang menyelidiki itu dengan ilmunya, kalau malaikat itu dari nur, kecepatannya balari, itu kita ambil dulu cahaya lampu ke siapa? Di padaman lampu di masjid tengah jual kok gini gua. Kalah kalam no. Di duit melihat. Kecepatan lampu cahaya tu menerangi ruangan itu 3.337 km per detik. Tak per jam tak? Kalau tubuh materi dibawa lari sakancang tu, basar rapihan tubuh tu jadi abu, atomik hilang di tabang angin, tak ada Nabi itu lagi. Dan itu sudah diuji orang di labor. Kalau dia awak mau ujinya Pak Ustaz, apa salang beko motor Harley Davidson tu berapa kilometernya sejam, berapa tempuh dia sejam. Larian sabi-abi kilometer tu jangan babaju, tunganguan muncuang. Ya kan? Pasti tubuh cabik-cabik di angin. Ya kan? Itu kata orang kimia dengan ilmu pengetahuannya. Ya kan? Ini untuk pengetahuan saja Pak, bukan untuk diimani. Dan untuk diimani ayat Allah. Ya kan? Sebab peristiwa itu dimulai dari Allah jo memuji dirinya Pak. Subhanalladzi
asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi yang melakukan itu Allah yang maha suci. Iya kan? Bukan makhluknya. Itu keyakinan dan kadimantabi. Tapi kalau secara teori kimia itu, banyak loh alasan orang kimia itu Pak. Katanya, subhanalladzi asra minal masjidil subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kan iya tuh. Perjalanan Isra Mi'raj itu malam. Sesudah salat Isya, jalan subuh dibalik. Cik orang kimia, materi bisa diubah jadi energi itu kalau dalam suasana gelap. Kalau dia cahaya mau ubah materi jadi energi, mangkon gagal. Atung ko Nabi itu diberangkaikan ke telangi itu malam, pulangnya menjelang subuh. Kalau jam 8 pagi pulang jatuh ke bawah. Karena lah berubah materi energi jadi materi balik karena cahaya matahari. Ya kan? Tapi itu untuk pengetahuan awak saya Pak, jangan untuk diimani lo itu. Untuk diimani ayat tadi saya. Banyak alasannya di Allah Pak. Pertama, nan diperjalankan itu indak ustaz, indak buya, indak ulama, nabi. Nabinya indak sembarang nabi. Kalau Nabi Adam pernah berdosa Pak. Mangga? Melanggar perintah Allah perkara khuldi. Ya kan? Nah. Nabi Musa pernah kaum muslimin walaupun melakukan dosa ndak disengaja. Tuh. Beliau didongkak dek kemenakan Fir'aun. Rupa Nabi Musa kau santiang silik batu mandi Pak. Baik itu didongkak dek kemenakan Fir'aun. Lapai kaki kemari. Tak kan ya kan? Orang kau dek marabunya dongkak balik. Itu leceh Nabi Musa. Kau lapai lo kaki kemari. Deklah 3 kali berpantun Nabi Musa kau lah. Dia dapat pantun no. Dia tidak lo dapat. Kita terjemahan pantunnya ke bahasa Minang. Lama lontong orang pitalah dibuat orang malam marilah panik ambo dek baralah kini membalih hanya lai. Nyotaga alu tuiknya di Nabi Musa ketika orang komandongkak. Tiba di sudu-sudu hati gua. Mati orang gua Pak. Itu dosa yang tidak disengah. Nabi Musa tetap minta ampun Pak. Katanya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur. Rupa minta ampun Nabi Musa itu langsung diampunkan oleh Allah. Sebab Allah tahunya tidak sengaja. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan, sesudah itu kenapa perjalanan itu lancar saja? Allah magi tahu kawa perjalanan itu tidak sembarang jalan yang ditempuh. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sajinya Pak. Masjid tertua di muka bumi. Alasannya inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Rumah pertama untuk beribadah dibikin oleh malaikat dan Nabi Adam adalah yang di Makkah. Itu membawa berkah untuk sekalian alam. Wa man dakhalahu kana amina. Kalau orang tu pai ke sinan amannya. Atau masjid sesudah tu anyui Ka'bah go Pak. Semasa Nabi Nuh dibangun balik di zaman Nabi Ibrahim. Masjid nandi Aqsa, Masjid Aqsa siapa bangun? Nabi Sulaiman. Itu masjid yang kedua dibangun. Iya kan? Dari sinan Nabi diberangkaikan di Allah kamari kebaiknya. Kalau perjalanan Nabi itu Pak, minal lapau ilal lapau, gagal mah. Jadi awakku supaya berhasil, supaya hati tentram, supaya pikiran ndak kusui, supaya awak ndak stres, ya kan? Di mati enggak cari lamun saji.
Ya kan? Minal masjid ilal masjid. Lain tak dengar ibu kecil itu. Ya kan? Jangan ke karaoke pai. Kamar saji. Ya kan? Ini dia. Perjalanan ke langit kau Pak, itu perjalanan yang luar biasa lagi. Ambo membayangkan langit kau dulu Pak Medeko. Kau bumi Pak, aku langit nasi kuat sampai tu tujuan. Tu banyak tu di dalam Al-Quran. Sab'an shidada, sab'a samawat. Ternyata langit 7 itu melengkung Pak. Makin ke atas makin besar, makin ke atas makin luas. Ya kan? Nabi sampai ke langit yang ke-7 itu. Langit yang ke-7 itu di lingkupnya langit yang ke-6, langit yang ke-5, langit yang ke-4, langit yang ke-3, langit yang ke-2, langit pertama dan bumi. Ya kan? Makanya Nabi itu terpesona dengan kebesaran Allah itu. Di langit yang ke-7 itu Pak, nampak dek Nabi isi benda-benda langit dan di bawah. Abaa untuk itu meyakinan awak Ustaz. Kalau kita kena ada pak naik pesawat, tu dapat pak duduk di bangku A. Bangku A tu pasti sebelah kajen jendela, ya kan? Bangku apa lah di Ustaz? Ya bocok nak naik pesawat tu gini. Ini bapak bocok, ya kan? Bocok. Sebelum pesawat naik Pak, di BIM tu kan tak nampak dia awak tambak udang, rumah-rumah orang, pantai, tak nampak. Tapi setelah pesawat naik, nampak dari jendela tu. Ya kan? Jadi nampaknya Pak, semakin naik kita ke atas, semakin berkualitas ibadah kita, semakin tajam insting kita. Maka ketika Nabi berada di langit yang ke-7 itu, para jamaah yang terhormat, beliau bersimpuh membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itulah pujian beliau kepada Allah. Kecil Allah ke Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bang kau tak assalamualaikum kecil Allah Pak? Kerana nanya 7 Nabi seorang, tak ada orang tengah jualnya ini Allah tak. Tak ada Ristawardi, tak ada Siajo, hanya Nabi Muhammad. Malah di sana kalau di subhanallazi tadi bi'abdihi, hambanya, budaknya. Tapi tiba di langit ayyuhan nabiyyu, pangkat kebesaran itu nan disabui di Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, bukan bi'abdihi lagi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kerana nan dituju Allah hanya Nabi. Tapi Nabi itu tapi kiawak di beliau bu. Orang Islam seluruh dunia kau tapi kia dek Nabi. Mangko beliau menjawab assalamu alayna. Tabawa tak awak dalam? Tabawa alayna, atas kami. Wa ala ibadillahis salihin. Jadi perjalanan itu perjalanan sejarah yang patut kita ketahui agar iman kita semakin kuat. Tapi jangan disalahan. Ulang tahun Isra Mi'raj awak tu memang tak ada disuruh Nabi dah Pak. Nah namanya sekainya ulang tahun tak ada tu. Sebab ambola mencari ada rektor ulang tahun pernikahan ameh. Rupa beliau panjang pernikahan beliau ko lah sampai 50 tahun. Bapakai pakai merapulai lihat Pak. Ya kan? Tapi naik pentas berdua anaknya membimbing. Itu Pak. Yalah 87. Atau bagilah dia anaknya nasi sepiring ketek, ama nyuk-nyuk merapulai yo nak daro ko maritik tu jatuh piring tu. Ya. Jadi ulang tahun tu awak semakin lama. Aku terakhir penutui leh. Atu. Tanggal lempik balik hang awak. Ya kan? Di dalam surek ko Pak
Siahok masuk penjara deko majan picayo jan mudah dipatakui orang je surah Al-Maidah ayat 51. Le takkan ada Pak. Ketika siahok jadi kalah de Anies jadi gubernur. Sebelum itu Paknya lah jadi gubernur. Indak boleh orang dinyo mendabih jawi korban. Di tempat-tempat biasa. Banyak musaji nyobongka dengan alasan tidak pakai izin bangunan. Allah lah lama mengingatkan Bapak. Akhirnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara untuk jadi pemimpin. Ya kan? Jadi awak jangan terkisuh besok milih presiden kau Pak. Ada orang yang pura-pura Islam Pak. Baca bismillah saya nak pandai nak. Ya kan? Untuk pailang tengkaknya menari. Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, kalau orang itu, orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini kita pilih, maka bapak-bapak yang terhormat 5 tahun dan ketiba tanya ayo. Tapi de Allah, ya kan? Si Anies kok kalah di parantian jadi menteri Pak. Kan nampak dapat kebesaran Allah. Mana bergensinya jadi gubernur DKI dari menteri pendidikan? Bergensi jadi gubernur Pak. Itu Allah menolong. Mudah-mudahan besok itu juga. Ya kan? Amin. Amin. Amin lah. Ini bapak-bapak. Ya kan? Ada jadi gubernur. Dapat penghargaan di dunia dari tokoh-tokoh dunia, ya kan? Bukan orang awak lagi. Nah, itu bapak-bapak ini. Jadi kalau kaum muslimin orang nan tak takut ke Allah tapi lihat awak Pak, tu babayo. Awak nan memilih tu Pak di golongan di Allah. Coba. Wa may yatawallahum minkum, kalau engkau memilih orang itu fa innahu minhum, engkau lah sama jinyo. Lai tak ada Pak kecil tentu. Iko ayat yang disampaikan kau maha. Ya kan? Kalau awak menyokong orang itu, awak lah tak masuk itu. Jadi tahun 2024 kok lah 100 tahun Islam seluruh dunia sejak jatuhnya Turki Utsmani dipermainkan di orang kafir. Itu lo kadarullah Pak. Sejak dari Irak, Iran, Libya, Suriah, Rohingya adalah orang Islam di Cina Pak. Kalau berbanding dengan penduduk Cina seketiknya, tapi orang Islam Rohingya tu, orang Islam di Cina tu banyak tu Pak. Berjuta lah tu. Jadi tahun 2024 lah 100 tahun Pak. Lah 100 tahun. Kata Rasulullah, kalaulah 100 tahun mode itu akan didatangkan oleh Allah dengan kekuasaannya mujahid-mujahid baru Islam seluruh dunia untuk mengangkat Islam tu balik. Ya kan? Di Indonesia lah nampak di ibu sia mujahid baru tu. Alah, kalau alunnya nampak yola randah nanti ni. Kalau Allah ambo doa ni ibu-ibu sehat, apa-apa sehat. Jangan doa awak nantak memilih besok. Datang ke TPS. Ada orang berpendapat memilih hendak memilih. Sama saya Ustaz. Nasib awak ke situ je. Haji boy kau menjual listrik je. Itu salah pikiran dan itu. Kan tak kelamun awak datang ke sini. Tak pulang lah. Muka lontong lah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Ada Allah. Kita minta ke Allah supaya Allah menolong awak. Pak, ada apa mendengar cerita orang pemilihan umum di luar negeri? Mendengar tu lain, kisahnya tu lain mendengar Pak. Ambo cerita bagi kau. Ada orang pemilihan umum di luar negeri. Ya kan? Kemudian para jemaah yang terhormat datanglah ke rumah sakit jiwa tim sukses. Ya kan? Anang kata
orang nan sakit jiwa ko di dalam masakit tu nomor 2 menangan tu di luar negara itu, ya kan? Siapa menyuruh ko pak, bang kau tahu saya nomor 2 konyo itu antusias itu macam masuk ke ruangan orang sakit je lah. Nomor satu je. Nani kau nomor 1 pak. Nak ngecek nomor 2 je. Kau tolong siap lah je. Kan? Masih sakit baru je. Ni bapak. Aku nak mengecek nomor 1 ku orang lah siap je. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan untuk bangsa kita agar bangsa ini tidak terjual kepada pihak asing. Amin ya rabbal. Kalau ada salah mau minta maaf ke bapak ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu sana bertanya pilo kamari le ustaz. Iko go haji boy. Tu mangko haji boy matambo turui. De ambo sedang di Bukit Tinggi dakwah wisata, ya kan? Pagi kau tak bayi si, ya kan? Haji boy. Mengaji wak subuh besok wah di tengah jua. Sebab kalau diminta mana ustaz viral ko payah gitu. Nyatanya ya itu gini pak. Itu gini. Tamasuk nama viralkan nan direkam si koko pak. Apa cali itu baju ambo kuning aye, selendang ambo kuning. Atau ada tu mah di video. Ya kan? Nama rakam serupai koko haji boy sari itu. Viral loh itu haji boy. Ya kan? Itu nama viral cela itu di meseji Al-Hakim di Tapilawi. Rupanya sajak viral kok banyak orang mau undang orang gaik kok. Kamambo pahi doa, kaum muslimin kami doa Ustaz panjang umur badan sehat. Nyoba makan ke restoran lama tak. Labi ke Australia sana pak. Ambo tanyo je orang nama bawa tu berapa bayi cakor. Kalau je dolar keteknya 6 juta. Bali mau makan kan 1 juta orang tu. Jadi piti awak aku kurang aku nyoba. Sewa pesawat ke sana 7 juta, berdua pergi 14 juta, pulang balik 28 juta. Cik saya nak tanya carian sini bini. Ya kan? Itu garah ambo saya tanya pak. Di tengah jua saya lah ustaz, indah. Itu garah. Lain sehat saya ibu bapak. Ambo doaan sadonya awak ko di pertemuan nanti di Serugo. Tidak di musajid ko saja. Amin ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Terima amal kami ya Allah. Walaupun tidak serupa Nabi rancaknya ibadah kami. Kami harap dan takut ya Allah. Engkau akan memasukkan kami ke dalam neraka. Kami tidak tahan ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam surga beserta orang-orang baik ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.